Coba perhatikan cara kita bicara sehari-hari. Bahasa Indonesia yang dulu baku dan formal, kini bercampur dengan bahasa Inggris, istilah gaul, bahkan bahasa daerah. Seperti literally, bestie, vibe, cringe, atau ngap jadi hal yang lumrah dalam percakapan. Fenomena ini disebut dengan pergeseran penggunaan bahasa, sebuah perubahan yang terjadi di kalangan muda Indonesia. Tapi, apa penyebabnya dan apa dampaknya bagi masa depan kita? Bahasa adalah cerminan zaman. Ketika dunia berubah, bahasa pun ikut menyesuaikan diri. Anak muda masa kini tumbuh dalam era digital, di mana informasi mengalir cepat, budaya lintas negara mudah diakses, dan gaya komunikasi terus berevolusi. Tak heran, jika bahasa Indonesia kini kerap disisipkan kata asing agar terdengar lebih ekspresif atau up to date. Misalnya seperti Friends itu kayak sometimes good things. Yes. Tapi sometimes kayak jelek juga karena mereka biasanya nyenggol-nyenggol orang lain. kalimat-kalimat seperti itu mencerminkan cara generasi muda menggabungkan berbagai unsur bahasa untuk menciptakan identitas dan gaya komunikasi baru. That's 60 seconds. Oh, you got it. Make sure. Setidaknya, ada 3 faktor utama yang menyebabkan pergeseran ini terjadi. Yang pertama, yaitu pengaruh globalisasi dan budaya populer. Musik, film, dan konten luar negeri membuat istilah asing cepat dikenal dan diadopsi. Kata-kata seperti mood, chill, outfit, dan random kini sudah akrab di telinga kita. Yang kedua, yaitu peran media sosial. Di dunia digital, komunikasi dituntut untuk cepat dan ringkas. Singkatan seperti by the way, lol, dan FYI lahir dari kebiasaan itu. Media sosial juga membuat bahasa berkembang sangat cepat, bahkan tren kata baru bisa muncul hanya dalam hitungan hari. Yang ketiga, yaitu identitas sosial anak muda. Bahasa menjadi alat untuk menunjukkan kedekatan dan eksistensi. Dengan berbicara menggunakan bahasa gaul atau campuran, seseorang bisa merasa lebih diterima dalam lingkungannya. Bagi sebagian orang, gaya bahasa juga menjadi simbol modernitas dan keakraban. Pergeseran ini tentu memiliki 2 sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif, pergeseran bahasa menunjukkan bahwa generasi muda kreatif dan adaptif terhadap perubahan. Bahasa gaul menciptakan ekspresi baru yang lebih santai, menarik, dan relevan dengan kehidupan mereka. Selain itu, munculnya kosakata baru menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup dan dinamis. Namun, di sisi lain, pergeseran ini juga memiliki dampak negatif. Banyaknya anak muda yang kehilangan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks formal. Kesalahan ejaan, struktur kalimat, atau penggunaan istilah asing tanpa padanan yang tepat semakin sering terjadi. Jika dibiarkan, hal ini mengurangi keindahan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan pemersatu bangsa. Selain itu, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan bisa menurunkan rasa hormat dalam berkomunikasi, terutama saat berbicara dengan orang yang lebih tua dalam situasi akademik. Bahasa tidak pernah statis, ia akan selalu berubah. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan bukanlah melarang pergeseran, melainkan mengarahkannya dengan bijak. Kita bisa tetap menggunakan bahasa gaul dalam konteks santai, tapi harus tetap mampu berbicara dan menulis dengan bahasa Indonesia yang baku ketika diperlukan. Dengan begitu, kita tetap relevan tanpa kehilangan jati diri kebahasaan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, yaitu biasa membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia yang baik seperti artikel, buku, atau berita resmi. Yang kedua, yaitu gunakan bahasa baku saat menulis tugas atau berbicara di forum formal. Dan yang terakhir, yaitu jadikan media sosial tempat untuk menumbuhkan kebanggaan ke bahasa Indonesia, bukan sekedar mengikuti tren. Bahasa Indonesia adalah cerminan kepribadian bangsa. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkannya. Gunakan bahasa dengan bijak, karena lewat bahasa kita dikenal, dihormati, dan diingat. Jadi, mari kita gunakan bahasa Indonesia dan membuktikan bahwa menjadi modern bukan berarti meninggalkan bahasa sendiri. Bangga berbahasa Indonesia, bahasa persatuan kita.